Tarif naik, dunia berguncang, sekutu menjadi lawan, rakyat turun ke jalan. Satu keputusan 1000 konsekuensi. Mungkinkah ini bukan sekedar perang dagang? Apakah ini awal dari sesuatu yang lebih kelam? Pertanyaannya sederhana, siapkah dunia bertahan? Bang Celi, kita ingat lagi dulu Kamala Harris. Only in total darkness you can see the brilliance of the stars gitu. Ini kan bagi banyak orang ini, apalagi para ekonom di Amerika yang jago-jago, dibilang ini lagi darkness on earth gitu kan. Jadi kita lihat respon, respon sudah terhadap, bermunculan dari negara-negara lain. Reaksi terhadap kebijakan tarif Trump tanggal 2 April kan. Ada respon para pemimpin dunia di berbagai belahan dunia. Semua negara besar dan kecil harus melakukan respon kan. Kemudian ada respon pasar, baik pasar di Amerika, market ada S&P, ada Nasdaq, New York Stock Exchange. Kemudian di Jepang, di Shanghai, di Hong Kong, Jakarta hari ini belum buka, baru besok orang mau nunggu bagaimana reaksi pasar. Kemudian ada juga ternyata reaksi rakyat Amerika sendiri, demo yang turun ke jalan demo besar-besaran dengan segala macam. Termasuk Doge-nya Elon kena juga. Dia bilang saya kok nggak ngerti apa-apa. Kalau Elon Musk kan dia bilang saya juga mau zero tarif, free trade zone kan, dia memang libertarian kan. Jadi dia agak sedikit berbeda dengan tim Trump dalam hal ini. Tapi kita lihat satu persatu tuh, Mel. Reaksi dunia nanti kita tempatkan bagaimana reaksi Indonesia so far. Kan kemarin kita sudah singgung ada reaksi resmi pemerintah Indonesia. Nah, kita tempatkan itu dalam konteks reaksi dunia. Yang pertama adalah reaksi pasar dulu. Kan kalau kita lihat hari Jumat kemarin kan, begitu ini kan coba lihat dari Nasdaq dari New York itu lebih dari 5% tuh turunnya, dan itu terbesar dalam gelombang shock market shock itu setelah 2008 atau 1987 gitu. 10% Nasdaq ya? 10% kan. Kemudian yang New York Stock Exchange itu yang SP. Dow Jones tuh 7,9. Dow Jones 7,9. SP 500 tuh 9,1. Gila. Jadi dalam skala itu kalau berlanjut, ini kan belum buka. Kalau kita lihat hari ini kan nanti malam baru dia akan buka. Itu kita lihat kalau itu berlanjut maka orang bilang ancaman resesi bisa di depan mata. Tapi nanti kita diskusikan ya. Kalau di Hong Kong, Hang Seng tuh hari ini ini sudah pada buka 10,70. 10 kan mereka nggak libur kan? Kalau kita kan belum buka karena libur. 10 minus 10. Kemudian di Shanghai minus 6. Jepang Nikkei minus 6,4. Singapura minus 8. Jadi ini respon yang dahsyat. Semua turun berarti. Turunnya nggak main-main. Orang lihat apakah berlanjut, apakah ada rebound cepat. Saya ingatkan kan bahwa ini dari segi skala apa yang dilakukan Trump, tembok tarif yang baru kan sudah kita muat chartnya, kita lihatkan lagi bahwa semenjak 1930 1930 loh Mel, ini 100 tahun yang lalu loh, 95 tahun yang lalu. Sejak itu kan apalagi setelah tahun 45 kan turun terus tarif sampai 2-3% kan. Kalau kita lihat Trump, sebelum Trump itu kan universal tarif kalau di Amerika, di negara-negara yang sudah maju kan tinggal di 2-3%. Oleh Trump kan baru 2025 ini setelah hampir 100 tahun nih dihajar ke atas bahkan lebih daripada Smooth Holding Tarif Act tahun 1930. Kalau dulu kan kurang lebih average-nya 20% tarif. Kalau oleh Trump hampir 25 average ya. Jadi memang skalanya mengejutkan. Karena itu kan reaksi pasar juga drastis. Nah, saya mau ingatkan lagi kenapa banyak orang cemas dengan reaksi berantainya tarif yang begitu drastis seperti ini. Ingat bahwa setelah Smooth Holding 1930 itu, setahun 2 tahun kemudian ya, mungkin karena kombinasi dengan depresi besar tahun 29, setahun 2 tahun kemudian volume perdagangan itu berkurang 64% persisnya.
Jadi volume perdagangan dunia itu berkurang bukan 50%, 64%. Itu yang membuat orang berkata bahwa hati-hati. Karena pada saat itu tahun 30-an dia memperburuk suasana politik yang sudah memang tajam. Ada Hitler, ada Mussolini, dan akhirnya orang bilang penurunan drastis volume perdagangan dunia yang diakibatkan oleh perang tarif Amerika itu membuat kemungkinan yang semakin terbuka pada akhirnya Perang Dunia Kedua berakhir tahun 45. Jadi yang orang takutkan kan, ini sekarang ada tembok Trump yang seperti itu, lebih drastis dari smooth holy tarif. Kemudian mulai muncul respon dari market. Kemudian para ekonom kelas 1 Amerika sekarang bilang bahwa ini menciptakan kejutan dan ketidakpastian. Kalau ini berlanjut maka kans resesi itu 50-60%. The US economy will enter the period of recession. Ini untuk Amerika aja apa seluruh dunia nanti? Kalau Amerika masuk resesi, Mel, Amerika itu kan dinamo ekonomi dunia bersama Cina dan Uni Eropa dan beberapa negara Asia kalau digabung jadi satu. Kalau satu kakinya pincang, ini yang orang takutkan. Ya kan ini kan ada reaksi berantai dalam global. Ini kan ekonomi sudah interdependent. Ekspor Cina ke Amerika, ekspor Jepang ke Amerika, ekspor Vietnam ke Amerika. Kalau Amerika tidak mampu menyerap itu kan dampaknya jangka panjang terutama buat Amerika sendiri. Nah ini kan kita bicarakan nanti. Nah selain pengaruh ekonominya kan rakyat Amerika juga sudah mulai berjalan. Ya ini kan rame banget. Ini kan rame. Nah yang paling menarik juga melihat respon negara-negara lain. Kalau kita lihat Xi Jinping, Cina langsung respon retaliasi. 34% on top of apapun tarif yang sudah ada selama ini terhadap Amerika Serikat. Itu satu. Kalau kita lihat Uni Eropa dan juga Inggris di situ kan nggak bisa digabung jadi satu ini. Kalau kita lihat Uni Eropa baik Macron maupun pimpinan Uni Eropa itu sudah bersuara keras. Bersuara keras tetapi masih membuka celah negosiasi. Kalau Inggris kan karena cuma dapat 10% tarif maka dari awal sudah mau negosiasi. Kemudian di negara besar Asia, kalau Cina tadi kan retaliasi. Kalau Jepang sama Korea Selatan kelihatannya lembut. Karena kan ada pasukan Amerika, security mereka kan tergantung pada Amerika. Apalagi Korea Selatan di perbatasan kan masih ada American troops. Nah, yang menarik adalah negara lain yang di Asia ini, karena Vietnam misalnya kebalikan dari Cina responnya. Ini kan Vietnam sama Cina kan tetanggaan. Vietnam bilang iya deh kalau memang ini resiprokal maka kita tawarkan 0% tarif to American goods and services gitu. 0% free trade zone dalam pengertian itu. Nah ini bagus sekali, dia membalikin kartu kepada Trump. Kalau memang Anda mau resiprokal daripada kita perang tarif, naik-naikan tarif, gimana kalau kita nolin? Nih dari Vietnam, zero tawarannya. Itu menarik banget. Mas zero juga dong ke sini. Itu kalau dari resiprokal dong. Kan Trump sudah bilang, kalau yang retaliasi kita naikin lagi. Lah pertanyaannya kalau turunin drastis kayak Vietnam mau diapain? Ya kan? Nah ini orang nunggu. Reaksi dari negara Asia yang lain itu juga bagus. Kalau Singapura kan Perdana Menterinya awalnya agak keras, tapi kemarin kan pidato, bukan negosiasi. Kelihatannya Pak Prabowo juga sudah ketemu dengan Pak Anwar Ibrahim kan semalam. Malaysia Dan kelihatannya juga langkahnya smart move ngapain ngelawan dalam ini kan Cina dan Amerika. Ini lagi kelihatan mau retaliasi kontra retaliasi. Kelihatan mau awal perang dagang yang agak sedikit bersemangat. Lah kita ngapain masuk dalam medan itu? Ya kan? Ya kan dagang kan kemarin kan win-win lah ya. Namanya dagang mau nyari win-win. Namanya dagang orang jangan emosi ya. Kita nggak tahu, kita menghormati sikap Amerika, kedaulatan mereka dong. Kita menghormati sikap Pak Xi Jinping. Itu kedaulatan mereka dong. Nah, kita kan negara berbeda. Yang kita harus lihat
apa keuntungan terbesar bagi Indonesia? Kan kira-kira kayak gitu. Jadi reaksi ASEAN saya kira negosiasi. Sama dengan Perdana Menteri Singapura, sama dengan saya kira bagaimana apa yang dibicarakan dengan pimpinan Malaysia dan pimpinan Republik Indonesia. Dan negara-negara ASEAN yang lain. Kalau Vietnam kan juga ASEAN, tapi kan duluan dulu bilang 0%. Sama Kamboja juga. Ya pasti, karena ini kan negara yang baru mau tumbuh. Kita kan sudah tumbuh 30 tahun. Dan tergantung ekspor juga dia dari GDP-nya lumayan besar, makanya mungkin itu kan angkanya kan kita punya kemarin bahwa dibandingkan negara-negara lain di ASEAN atau di Asia, ketergantungan Vietnam pada ekspor ke Amerika sangat amat tinggi. Karena itu dia juga berkata, kalau gitu sebentar, sorry, kita tawarin dulu 0% supaya jangan rusak. Kalau enggak kan kasihan, untuk mereka tumbuh cepat kan hanya itu jalannya untuk sementara. Nah, kira-kira kayak gitu Mel. Jadi ini menarik sekali. Ini kan baru awal. Ini baru hari pertama, hari kedua, hari ketiga responsnya ya, dipotong hari libur kemarin Mel. Kelihatannya hampir semua negara yang kena tarif itu selain Cina itu minta waktu untuk negosiasi. Jadi pada rame-rame daftar buku tamu di Washington. Daripada kita berantem, yuk nyari untung bareng-bareng. Lu maunya apa? Kita bisanya apa? Ngasih ruang negosiasi antara kita berdua. Nah, barangkali untuk hari-hari pertama ya, untuk awal tanpa mengurangi kebanggaan masing-masing terhadap apa yang disebut dengan kedaulatan negara. Kebanggaan negara, karena ini kita bicara masalah ekspor impor pada dasarnya, itu kita negosiasi aja dulu deh dengan kepala dingin. Memang orang bilang bahwa trade policy, kebijakan tarif itu adalah part of foreign policy, adalah kebijakan luar negeri juga dalam bentuk lain gitu loh. Nah karena itu belajar dari pengalaman ya. Tahun 30-an di mana perang tarif ujungnya adalah perang dunia. Jangan sampai kita atau sebelum perang dunia pertama nih Mel, sleepwalking into dark history, jalan sambil tidur tanpa sadar bahwa kita ini rame-rame berjalan ke tepi jurang. Itu kan sleepwalking of into the dark of history itu gitu. Nah, itu moral of the story-nya. Jadi kita kan sudah punya pelajaran sejarah. Jadi untuk sekarang kepala dingin, coba kita negosiasi. Toh masa sih ini kan soal dagang, ya kan? Jangan lupa kan bahwa sebenarnya dengan Trump meninggikan tembok tarif, yang dia suruh bayar kan rakyat Amerika, bukan kita yang bayar tarif loh, rakyat Amerika. Nah kita bilang kalau lu suka dengan udang kita, kopi kita, barang-barang elektronik dari kita bicara deh. Seperti apa sih mau lo gitu loh. Kira-kira kayak gitu. Nah Bang, ini apakah berarti kan ini udah mulai negosiasi selain ya Cina ya, yang mungkin karena sudah prepare tadi. Apakah berarti ini strateginya Trump berhasil nih? Kalau sekarang kan kalau kita lihat stock market itu kan pada turun. Mungkin dia juga kaget kan. Rakyat Amerika seperti itu. Sekarang Cina berani, dia pun belum tahu barangkali apa persisnya. Ini yang orang sayangkan pada Trump kan, yang ekonom Amerika, bahwa dia tidak ada plan yang benar-benar bagus tentang apa yang dia mau lakukan. Karena kalau memang dia mau jadikan tarif ini sebagai sarana reindustrialisasi, kalau dia pakai konsep dia nggak boleh negosiasi. Tapi kalau dia jadikan ini sebagai sarana untuk negosiasi, ya dia layani Vietnam misalnya. Nah, tapi dua tujuan dia untuk negosiasi dan reindustrialisasi itu kontradiktif. Ya kan, dia mau semuanya, nggak bisa dua-duanya gitu loh. Mau reindustrialisasi itu pun belum tentu benar ya. Tapi ini kan dua tujuan kebijakan yang bertolak belakang. Kalau mau tembok negosiasi, tapi kalau mau ini kebijakan permanen untuk reindustrialisasi. Benar apa salah soal lain. Tapi ini dua elemen kebijakan yang kontradiktif. Kalau mau diterapkan dua-duanya gitu. Makanya orang semua bertanya, yang paling bahaya adalah ketidakpastian yang tinggi di Amerika. Ini yang bisa mendatangkan resesi sebenarnya. Karena orang semua menunggu. Orang mau investasi, orang mau beli rumah, semua menunggu. Ini ujungnya apa? Nah, menunggu inilah yang membuat nanti ya kalau kata ekonom mengancam adanya resesi, karena tiba-tiba orang tahan duit, nggak ada yang mau belanja, nggak ada yang mau investasi,
Ini yang mengurangi demand dan ini yang mengancam pada resesi. Ini kira-kira Mel. Bang, ini ada menarik dari The Economist nih. Sebelum kita singgung Indonesia Indonesia ini menarik, makanya kita singgung ini dulu. Ini ada covernya Make China Great Again. Topinya topi warna biru, topi khas dari Mao Zedong ini. Make China Great Again. Jadi bisa aja orang berpikir kan karena Amerika abdicates its role lengser ke Prabon dari posisinya sebagai pimpinan Pax Americana globalisasi, the underwriter of globalization. Wajar dong. Yang the next in line yang terkuat selain Amerika siapa ya? Cina. Pertanyaannya apakah Cina sanggup menjadi hegemon baru yang menjadi penopang globalisasi ekonomi pimpinan dinamo dunia kan? Ini pertanyaan terbuka. Yang jawabannya hanya sejarah yang bisa. Tapi kan kita bilang bahwa Amerika kemarin bagusnya dia memimpin globalisasi karena di balik geopolitik itu kan ada pemikiran ekonomi yang clear, yang jelas, dan asal usulnya kan dari David Ricardo, dari Adam Smith, kan Against the Tide, An Intellectual History of Free Trade. Ini buku yang harus dibaca oleh para pemimpin Cina kalau menjadi the new hegemon gitu ya, yang menjadi the underwriter of the global economy. Ya mudah-mudahan, kita nggak tahu, kita sejarah butuh waktu 1, 2, 3 sampai 5 tahun lah untuk melihat bagaimana persisnya perjalanan ekonomi dunia setelah ini. Tapi secara potensi kan luar biasa. Karena secara manufacturing kan kita punya angka kemarin yang bisa diperlihatkan lagi tabelnya kan. Berapa persen sih manufacture proportion ya dari manufacture di Cina, di Amerika, di India, di Indonesia kan. Paling tinggi kan memang Cina. Jadi kalau kita bilang the manufacturing capital of the world memang Cina. Walaupun manufacturing 26, itu 26,18 bukan penentu kesejahteraan umum ya, karena kan ada teknologi, ada otak, ada creativity ya, tetapi secara pabrik ya paling gede memang negara yang punya paling banyak pabrik dalam proporsi dengan ekonominya adalah Cina. Karena itu wajar jika orang bertanya atau ekonomi agak nyindir-nyindir dikit. Ini kan sindiran buat Trump kan, bukan you make America great again, you make China great again. Kalau orang bilang Cina kan memang ya sepanjang sejarah manusia yang mulai Homo sapiens, kalau ada peradaban politiknya memang paling panjang sejarah Cina dalam pengertian yang paling kaya ya dalam sejarah, yang paling total wealth-nya lah ya. Jadi kalau Cina kembali menjadi great, itu kan dia mengulang kembali aja sejarah yang pernah dia lakukan, yang pernah terjadi, gitu kan. Ya oke lah, ini kan spekulasi. Nah, yang paling menarik kan Indonesia, karena kan bagaimanapun kita dalam lingkungan Asia yang strategis kan, yang juga cepat bertumbuh, dan tarif kita dikenain 32% kemarin kan. Ya memang lebih rendah dari Vietnam kan yang dikenainnya, dari Cina, tapi kan juga gede, walaupun kita catat ya bahwa kan itu bukan tarif yang dibayar oleh rakyat Indonesia, itu tarif yang dibayar oleh rakyat Amerika yang membeli kopi dari kita, yang membeli karet dari kita, yang membeli tekstil dari kita, ya. Jadi jangan emosi dulu, jadi jangan gelap mata terhadap kebijakan tarif Amerika Serikat. Kita justru, dan bagus sekali sebenarnya respon pemerintah Indonesia kan. Kita tidak langsung bilang retaliasi, kita tidak ada emosi yang berlebihan ya. Apalagi dari pemerintah kan menahan diri, dan itu bagus sekali. Dan beberapa kebijakannya yang saya pelajarin beberapa saat terakhir ini ya mau diregulasi, mau menyehatkan lebih jauh ekonomi Indonesia dengan prinsip keterbukaan. Ya kan, ini kan saya bilang kemarin kan bahwa kita juga harus jujur, bukan cuman Donald Trump yang salah berpikir tentang ekonomi dan tarif kan. Kadang-kadang kita juga merkantilis juga, kadang-kadang berpikir autarkik juga gitu loh. Dan ini kan akumulasi problem dalam ekonomi kita kan terasa juga dalam bentuk inefisiensi, dalam bentuk kuota-kuota yang agak tidak lagi gampang dikontrol gitu loh, dalam bentuk ekonomi perizinan yang luar biasa rumit. Kan ini kita harus akuin. Karena itu kita jadikan ini tantangan baru ini sebagai momentum untuk memperbaiki, berubah, bertransformasi lebih baik lagi. Nah, kalau itu kita berhasil lakukan, ini kan berarti
darkness ini membawa lights, brilliance of the stars gitu loh. Apa yang saya lihat mau dilakukan oleh pemerintah, negosiasi. Sama dengan ASEAN kan? Ya nggak, ini soal dagang ngapain? Gelap mata gitu loh. Lagian yang bayar tarifnya kan rakyat Amerika bukan kita. Kita kena dampaknya karena volume permintaan barang kita karena lebih mahal kan jadi berkurang kan. Karena berkurang pengusaha-pengusaha kita lihat kiri lihat kanan, cost kita dengan revenue kita nggak imbang nih. Kurangi pegawai, inilah itulah. Nah kita kan nggak mau itu. Kita mau justru usaha-usaha kita itu ekspansif. Karena kan dengan dia ekspansif, dia ekspor lebih banyak kan, menyerap pegawai lebih banyak. Nah, kita lihat dulu Mel angka supaya kita penonton kita tahu secara partner dagang itu seperti apa sih posisi Amerika. Nah, kita berdagang ekspor paling banyak kemana aja Mel? Cina. Oke, ke Cina berapa miliar dolar? 64,93. 64 miliar dolar kita ekspor ya. Ekspor. Ke Amerika berapa? Amerika 23,28. 23. Ke Jepang berapa? 20,7. Oke, ini pada dagang besar. Itu berarti kan bagus dong kalau kita bisa semakin banyak jual barang, jual macam-macam lah ke berbagai negara. Nah, kalau kita lihat keseimbangan ekspor impornya, trade balance-nya ya, defisit perdagangan dari istilah Trump itu, coba lihat. Kita walaupun dagang ekspor paling tinggi ke Cina, balance kita berapa dengan Cina? Cuman 3 miliar. 3 miliar artinya kita jualan banyak, tapi kita juga beli banyak barang dari Cina. Fair lah. 3 miliar dolar kita ada plus. Ada plus. Dengan Amerika coba berapa? 16,9. 16,9. Kalau tahun itu kan angka 2023. Iya, 2023. Kalau 2024 kalau nggak salah sudah 18 miliar dolar. Jadi kita kira-kira 300 triliun. Jadi kita plus dalam berdagang dengan Amerika, kita jual lebih banyak ketimbang kita beli. Ya kalau dia bilang imbangin dong, ya kita bicara deh. Nggak usah perang, nggak usah marah-marah, ya kan? Kita jual ke lu sekian, kita ini sekian, ada balance yang kita plus 18 miliar dolar. Nah kira-kira apa? Nah bagusnya pemerintah Indonesia dan ASEAN mau bicara dagang, artinya kita terbuka negosiasi. Itu pentingnya tuh prinsip bahwa let's negotiate. Kan untuk kita misalnya beberapa barang kita bisa bilang ini kan jangan lupa yang tarif kemarin kan goods ya bukan services ya. Ini kan kadang-kadang orang lupa tuh bahwa ada goods ada services ya. Yang tarif kemarin kan goods. Nah Vietnam ini kan kasih 0 tawarin ya. Indonesia kan ya beberapa barang toh juga nggak rugi kalau kita beberapa kan sudah 0 tarifnya ya. Ada gandum ya kan ada soya beans. Itu loh yang buat kedelai rakyat kita jadi tahu itu loh. Kacang kedelai. Iya kan. Nah kalau nggak semuanya kita bisa tawarkan 0 kan kita bisa lah kita beli minyak selama ini dari beberapa negara yang lain. Kita beli dari Amerika. Kita kan 40 miliar dolar beli minyak dari luar. Ya deh kita beli dari Amerika sebagian deh. Supaya kita kurangin yang tadi ada gap kan. Berapa tadi gapnya Mel? 16 miliar dolar tahun 2023. Betul. 2024 kan kira-kira 18. Ya kita bilang deh, kita kurangin setengah deh, kita kurangin 10 miliar dolar. Kita pindahin pembelian kita dari negara yang satu ke negaramu. On top of that, what can you give us even more? Itu kan kita jualan lumayan banyak loh. Iya kan? Iya. Sambil jangan menutup hubungan kita dengan Cina. Ini kan anggaplah dua raksasa ini. Naga dan elang lagi mau perang tanding ya. Mudah-mudahan enggak. Tapi ngapain kita ikut-ikut? Kita dagang dengan Cina, kita dagang dengan Amerika. Dan itu kan jangan lupa Mel, kita masih ingin memajukan, masih ada 100 juta rakyat Indonesia dalam batas miskin nggak miskin, ya, yang real kemiskinannya kan jauh lebih sedikit, tapi kan dalam batas-batas kan puluhan juta. Nah ini kan yang harus menjadi fokus utama bagi pemerintah, dimanapun, terutama pemerintahan seperti kita, untuk mengangkat nasibnya. Jangan terlibat dalam emosi perang dagang yang tidak produktif, karena kalau semuanya bilang retaliasi, ya jangan lupa tahun 30-an. Kan sudah kita bahas, smooth holiday tarif, perdagangan dunia tiba-tiba berkurang 60%. Tahun 39 mulai perang dunia kedua. Berakhir baru tahun 45 setelah 50 juta manusia berkalang tanah, gitu loh. Jadi kita harapkan ya pemerintah-pemerintah di Asia ini, kemudian di ASEAN dan pemerintah Indonesia clear thinking. Kepentingan utama kita apa?
tetap kita menghormati partner-partner dagang kita, dan kita minta kepada perusahaan-perusahaan kita maupun swasta maupun BUMN untuk semakin produktif, semakin efisien. Apa yang mau dilakukan dengan deregulasi, kebijakan pintu terbuka, mengefisienkan perekonomian Indonesia, mengurangi ilusi kita sendiri terhadap merkantilisme dan autarki dalam cara berpikir ekonomi, itu juga bagus loh. Tanpa sadar kita sering yang dipikirin ekspor melulu, nggak mau impor. Nah, kalau semua negara berpikir yang sama kan nggak ada yang impor, semuanya ekspor. Ekspornya ke Mars. Kata Elon Musk, ke Mars aja kalau nggak ada yang mau impor. Karena orang lihat apa respon Trump. Nah ini kan butuh waktu, waktu. Mudah-mudahan yang bagus kan kayak Elon Musk kan bilang, I wish tarif dengan Eropa itu 0%, artinya free trade nih. Nah ini kan kubu terdekatnya Trump, mudah-mudahan dia dengar. Nah, tetapi ini yang kita mau tunggu, Mel, apa yang akan terjadi. Tapi apapun, kita sayangkan sekali bahwa, aduh kok kita masuk dalam prahara yang kayak gini sih, yang nggak perlu, ini unnecessary. Ini problem yang self-inflicted, bikin sendiri, kemudian dari mimpi yang keliru menjadi self-fulfilling prophecy, gitu loh. Ini yang ya sudahlah, faktanya begitu ya. Sekarang kita cari jalan baiknya. Itu kira-kira. Nah ini langkah-langkah seperti yang dilakukan pemerintah kita dalam hal yang saya baca perkembangannya. Langkah-langkah dalam kerangka itulah. Cari baiknya dulu deh. Ini kan ngapain harus perang dagang, gitu loh. Ngapain perang dagang sama Amerika? Ngapain problem dengan Cina? Kita mau negara kita sejahtera kok rakyatnya. Cari jalan keluarnya deh. Nah, itu bagus tuh. Itu bagus. Oke, baiklah. Terima kasih banyak Bang Jerry sudah berbagi pandangannya. Terima kasih teman-teman Freedom yang sudah menyaksikan. Demikianlah Top News. Sampai jumpa.